Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis, terima kasih. Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu, tenang dulu. Kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku himpunan RKAKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Waktu Groot. habis, Bapak Ganjar Pranowo. Oke, tenang dulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Silakan Pak Anies. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia.
Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor satu. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia Indonesia di tingkat dunia. Hadir, mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam.